The Purpose-Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sunardo Infantius. Hari ke-12. Judul: Mengembangkan persahabatan Anda dengan Allah. Ayat untuk judul Amsal 3 ayat 32. Dia menawarkan persahabatannya kepada orang yang saleh. Kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Seperti semua persahabatan, Anda harus berusaha mengembangkan persahabatan Anda dengan Allah. Persahabatan tersebut tidak akan terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan kerinduan, waktu, dan tenaga. Jika Anda menginginkan hubungan yang lebih dalam dan lebih akrab dengan Allah, Anda harus belajar untuk dengan jujur menyampaikan perasaan-perasaan Anda kepadanya. Mempercayai Dia ketika Dia meminta Anda melakukan sesuatu, belajar untuk peduli pada apa yang Dia peduli, dan merindukan persahabatannya lebih dari apapun. Saya harus memilih untuk jujur terhadap Allah. Landasan utama bagi persahabatan yang lebih dalam dengan Allah adalah kejujuran sepenuhnya, baik mengenai kesalahan-kesalahan Anda maupun mengenai perasaan-perasaan Anda. Allah tidak mengharapkan Anda untuk sempurna, tetapi Dia sungguh-sungguh menekankan kejujuran sepenuhnya. Tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Allah dalam Alkitab yang sempurna. Jika kesempurnaan adalah persyaratan untuk bisa bersahabat dengan Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menjadi sahabat-sahabatnya. Untunglah, karena kasih karunia Allah, Yesus tetap sahabat orang berdosa. Di dalam Alkitab, sahabat-sahabat Allah jujur mengenai perasaan mereka, dengan sering kali mengeluh, mengkritik, menuduh, dan berargumentasi dengan pencipta mereka. Meskipun demikian, Allah tampaknya tidak terganggu oleh keterbukaan mereka. Sebetulnya, Allah mendorong hal itu. Allah membiarkan Abraham mempertanyakan serta menantangnya perihal kehancuran kota Sodom. Abraham mendesak Allah perihal apa yang diperlakukan untuk menyelamatkan kota itu. Dengan berunding dengan Allah mulai dari 50 orang benar sampai hanya 10 orang benar. Allah juga mendengar dengan sabar banyak tuduhan Daud tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan hal ditinggalkan. Allah tidak membantai Yeremia ketika Yeremia menyatakan bahwa Allah telah memperdayainya. Ayub dibiarkan menyatakan kepahitannya selama penderitaannya, dan pada akhirnya Allah membela Ayub karena bersikap jujur, dan Allah menegur teman-teman Ayub karena memberi pernyataan yang salah. Allah memberitahu mereka, "Kamu tidak jujur, baik terhadapku maupun tentang aku. Tidak seperti sahabatku Ayub. Sahabatku Ayub akan berdoa untuk kamu dan aku akan menerima doanya." Dalam sebuah contoh yang mengherankan mengenai persahabatan yang tulus, Allah secara jujur menyatakan benar-benar muak kepada ketidaktaatan Israel. Dia memberitahu Musa bahwa Dia akan memelihara janjinya untuk memberi bangsa Israel tanah perjanjian. Tetapi, Dia tidak akan melangkah satu langkah pun lagi bersama mereka di padang gurun. Allah kecewa dan Dia membiarkan Musa mengetahui persis bagaimana perasaannya. Musa yang berbicara sebagai seorang sahabat Allah menanggapi dengan kejujuran yang sama. "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Bisakah Allah menghadapi jenis kejujuran yang terbuka dan hebat dari Anda? Tentu saja.
Persahabatan sejati dibangun atas dasar keterbukaan. Apa yang mungkin tampak seperti keberanian, dipandang Allah sebagai kebenaran. Allah mendengarkan kata-kata yang sungguh-sungguh dari sahabat-sahabatnya. Dia bosan dengan kata-kata klise yang bisa diramalkan dan agamawi. Untuk menjadi sahabat Allah, Anda harus jujur kepada Allah dengan menyampaikan perasaan Anda yang sebenarnya, bukan apa yang Anda pikir seharusnya Anda rasakan atau katakan. Mungkin Anda perlu mengakui kemarahan dan kepahitan yang tersembunyi terhadap Allah untuk beberapa hal dalam kehidupan Anda, di mana Anda merasa dipercaya atau dikecewakan. Sebelum kita cukup dewasa untuk memahami bahwa Allah memakai segala sesuatu bagi kebaikan dalam hidup kita memendam kemarahan terhadap Allah sehubungan dengan penampilan, latar belakang, doa-doa yang tak terjawab, luka-luka masa lalu, dan hal-hal lainnya yang akan kita ubah seandainya kita adalah Allah. Orang seringkali menyalahkan Allah karena luka-luka perasaan yang disebabkan oleh orang lain. Ini menimbulkan apa yang disebut William Backus, keretakan tersembunyi Anda dengan Allah. Kepahitan merupakan penghalang terbesar terhadap persahabatan dengan Allah. Untuk apa saya ingin menjadi sahabat Allah jika Dia mengizinkan hal ini terjadi? Tentu saja, jawabannya adalah menyadari bahwa Allah selalu bertindak demi kepentingan Anda, sekalipun tindakan tersebut menyakitkan dan Anda tidak memahaminya. Tetapi melepaskan kemarahan Anda dan menyatakan perasaan Anda merupakan langkah pertama untuk penyembuhan. Seperti yang dilakukan oleh begitu banyak orang di dalam Alkitab, beritahu Allah secara persis bagaimana perasaan Anda. Untuk mengajari kita tentang kejujuran yang tulus, Allah memberi kita kitab Mazmur, yaitu buku panduan penyembahan, penuh dengan jeritan, kemarahan, kebimbangan, ketakutan, kepahitan, dan penderitaan yang dalam digabungkan dengan ucapan syukur, ujian, dan penyataan-penyataan iman. Semua emosi yang ada dibukukan dalam kitab Mazmur. Ketika Anda membaca pengakuan yang emosional dari Daud dan orang lainnya, sadari bagaimana Allah ingin Anda menyembah Dia dengan cara ini. Tidak menahan apapun yang Anda rasakan. Anda bisa berdoa seperti Daud, "Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku." Mengetahui bahwa semua sahabat dekat Allah, yaitu Musa, Daud, Abraham, Ayub, dan lainnya, pernah menderita kebimbangan membuat kita tidak kecil hati. Tetapi bukannya menutup-nutupi kebimbangan mereka dengan perkataan-perkataan klise yang agamawi, mereka dengan terus terang menyuarakannya secara terbuka dan di depan umum. Menyatakan kebimbangan kadang merupakan langkah pertama menuju tingkat keakraban berikutnya dengan Allah. Saya harus memilih untuk menaati Allah di dalam iman. Setiap kali Anda mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang Dia firmankan, meskipun Anda tidak memahaminya, Anda memperdalam persahabatan Anda dengan Allah. Kita biasanya tidak menganggap ketaatan sebagai suatu ciri khas persahabatan. Ketaatan dijaga untuk hubungan dengan orang tua atau majikan atau atasan, bukan dengan seorang sahabat. Namun Yesus menjelaskan bahwa ketaatan adalah syarat untuk akrab dengan Allah. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dalam bab sebelumnya, saya menunjukkan bahwa kata yang Yesus gunakan ketika Dia menyebut kata sahabat bisa menunjukkan pada sahabat-sahabat raja dalam suatu istana kerajaan. Sekalipun sahabat-sahabat dekat ini memiliki hak-hak istimewa khusus, mereka tetap tunduk pada raja dan harus menaati perintah-perintahnya. Kita adalah sahabat-sahabat Allah, tetapi kita tidaklah sederajat dengannya. Dia adalah pemimpin kita yang penuh kasih, dan kita mengikuti Dia. Kita menaati Allah bukan karena kewajiban atau ketakutan atau paksaan,
tetapi karena kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita ingin mengikuti Kristus karena rasa syukur atas semua yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikuti Dia, semakin dalam persahabatan kita jadinya. Orang-orang yang belum percaya seringkali mengira bahwa orang-orang Kristen taat karena keharusan, atau karena rasa bersalah, atau karena takut dihukum. Tetapi, yang benar justru sebaliknya. Karena kita telah diampuni dan dibebaskan, kita taat karena kasih. Dan ketaatan kita mendatangkan sukacita besar. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Perhatikan bahwa Yesus mengharapkan agar kita melakukan hanya apa yang Dia kerjakan dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapanya adalah teladan bagi persahabatan kita dengannya. Yesus melakukan apapun yang Bapa minta Dia lakukan, jadi karena kasih. Persahabatan sejati tidak pasif. Persahabatan sejati bertindak. Ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan, membagi kekayaan kita, menjaga hidup kita tetap suci, memberikan pengampunan, dan membawa orang lain kepadanya, kasih memotivasi kita untuk menaati Dia dengan segera. Kita sering ditantang untuk mengerjakan dalam tanda kutip hal-hal besar bagi Allah. Sebenarnya, Allah lebih senang bila kita melakukan hal-hal kecil bagi Dia karena ketaatan yang didasari oleh kasih. Hal-hal kecil itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Allah memperhatikannya dan menganggapnya sebagai tindakan penyembahan. Kesempatan-kesempatan besar mungkin datang sekali seumur hidup, tetapi kesempatan-kesempatan kecil mengelilingi kita setiap hari. Bahkan dengan tindakan-tindakan sederhana seperti berkata yang benar, berbuat kebaikan, dan membesarkan hati orang lain, kita mendatangkan senyuman pada wajah Allah. Allah menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang sederhana lebih daripada doa-doa, pujian, atau persembahan kita. Alkitab memberitahu kita, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus mengawali pelayanan umumnya pada umur 30 tahun dengan dibaptis oleh Yohanes. Pada peristiwa tersebut, Allah berbicara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, dan aku benar-benar senang dengannya." Apa yang telah Yesus lakukan selama 30 tahun yang memberikan begitu banyak kesenangan kepada Allah? Alkitab tidak mengatakan apapun mengenai tahun-tahun yang tersembunyi ini, kecuali satu frasa di dalam Lukas 20 ayat 51. Dia kembali ke Nazaret bersama mereka dan hidup dengan taat bersama mereka. 30 tahun menyenangkan Allah diringkas dalam 3 kata, hidup dengan taat. Saya harus memilih untuk menghargai apa yang Allah hargai. Inilah yang dikerjakan oleh sahabat. Mereka peduli pada apa yang penting bagi sahabatnya itu. Semakin akrab Anda sebagai sahabat Allah, Anda akan semakin peduli terhadap hal-hal yang Allah peduli. Bersedih atas hal-hal yang membuat Allah bersedih, dan bersuka cita atas hal-hal yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Paulus merupakan teladan terbaik dalam hal ini. Program Allah merupakan programnya, dan keinginan Allah merupakan keinginannya. Hal yang membuatku begitu terganggu adalah karena aku begitu memedulikan kamu. Inilah kerinduan Allah yang membakar hatiku. Daud merasakan hal yang sama. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Apa yang paling Allah pedulikan? Penebusan umatnya. Dia ingin agar semua anaknya yang terhilang ditemukan. Itulah satu-satunya alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Hal yang paling berharga bagi Allah adalah kematian anaknya. Hal kedua yang paling berharga adalah ketika anak-anaknya memberitakan kabar tersebut pada orang lain. Untuk menjadi sahabat Allah, Anda harus mempedulikan semua orang di sekeliling Anda yang Allah peduli. Sahabat-sahabat Allah memberitahu teman-teman mereka mengenai Allah. Saya harus merindukan persahabatan dengan Allah lebih dari segala yang lain. Kitab Mazmur dipenuhi dengan contoh-contoh tentang kerinduan ini. Daud sungguh-sungguh ingin mengenal Allah lebih dari segala yang lain. Dia menggunakan kata-kata seperti rindu, ingin, haus, dan lapar. Daud mendambakan Allah. Daud berkata, "Satu hal yang kurindukan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya." Dalam Mazmur yang lain dia berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup." Kerinduan Yakub untuk memperoleh berkat Allah atas kehidupannya begitu besar, sehingga dia bergumul di lumpur sepanjang malam dengan Allah dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bagian yang paling mengagumkan dari cerita tersebut adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa membiarkan Yakub menang. Allah tidak tersinggung bila kita bergumul dengannya. Karena bergumul memerlukan hubungan pribadi dan membawa kita dekat kepadanya. Bergumul juga merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh dan Allah senang bila kita bersungguh-sungguh dengannya. Paulus adalah contoh lain dari orang yang sangat menginginkan persahabatan dengan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting. Persahabatan dengan Allah merupakan prioritas utama, fokus, mutlak, dan tujuan akhir hidupnya. Inilah sebabnya Allah memakai Paulus secara demikian hebat. Alkitab versi Amplified menunjukkan kekuatan penuh dari kerinduan Paulus. "Tujuan utamaku ialah agar aku dapat mengenal Dia, agar aku secara bertahap bisa bergaul semakin dalam dan akrab dengan Dia, merasakan dan mengenali Dia, serta memahami keajaiban pribadinya dengan lebih kuat dan lebih jelas." Kebenarannya adalah kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Persahabatan yang akrab dengan Allah adalah suatu pilihan, bukan kebetulan. Anda harus dengan sadar mengupayakannya. Apakah Anda benar-benar menginginkannya lebih dari apapun? Seberapa berharganya persahabatan dengan Allah itu bagi Anda? Apakah untuk persahabatan itu Anda bersedia melepaskan hal-hal lain? Apakah untuk itu Anda mau berusaha mengembangkan kebiasaan dan keterampilan yang disyaratkan? Anda bisa saja memiliki kerinduan akan Allah pada masa lalu, tapi Anda telah kehilangan kerinduan tersebut. Inilah masalah orang-orang Kristen di Efesus, yakni mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan semua hal yang benar, tetapi karena kewajiban, bukan karena kasih. Jika Anda baru mengatakan gerakan rohani saja, jangan terkejut bila Allah mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan Anda. Penderitaan merupakan bahan bakar kerinduan. Penderitaan mendorong kita untuk kuat untuk berubah. C.S. Lewis berkata, "Penderitaan adalah megafon Allah." Penderitaan merupakan cara Allah membangunkan kita dari kebekuan rohani. Masalah-masalah Anda bukanlah hukuman. Masalah-masalah tersebut merupakan panggilan untuk membangunkan dari Allah yang penuh kasih. Allah tidak marah pada Anda. Dia sangat cinta pada Anda
dan Dia akan melakukan apapun yang perlu untuk membawa Anda kembali pada persekutuan dengannya. Tetapi ada sebuah cara yang lebih mudah untuk mengobarkan kembali kerinduan Anda pada Allah. Mulai minta Allah memberikan kerinduan itu pada Anda, dan tetaplah meminta sampai Anda memperolehnya. Panjatkan doa ini sepanjang hari Anda. Yesus yang kekasih, lebih dari apapun, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Allah memberitahu para tawanan di Babel, apabila kamu sungguh-sungguh ingin menemukanku dan merindukannya lebih dari apapun, aku menjamin bahwa kamu tidak akan kecewa. Hubungan terpenting Anda. Tidak ada apapun, benar-benar tidak ada, yang lebih penting daripada mengembangkan suatu persahabatan dengan Allah. Inilah hubungan yang akan berlangsung selamanya. Paulus mengatakan kepada Timotius, beberapa di antara orang-orang ini telah kehilangan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Apakah Anda telah kehilangan hal yang terpenting dalam kehidupan? Anda bisa melakukan sesuatu mengenai hal itu mulai sekarang. Ingat, hal tersebut adalah pilihan Anda. Kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Hari ke-12 berpikir tentang tujuan saya. Pokok untuk direnungkan. Kedekatan saya dengan Allah bergantung pada pilihan saya. Ayat untuk diingat. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Pertanyaan untuk dipikirkan. Pilihan-pilihan praktis apa yang akan saya buat hari ini untuk menjadi makin dekat dengan Allah?